Banyak sekarang anak-anak muda jatuh di dalam dosa. Mungkin karena banyak masalah, mungkin karena banyak pergumulan. Hai, salam, kembali lagi bersama channel saya, Kak Rio. Saya akan membagikan firman Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Banyak sekarang anak-anak muda jatuh di dalam dosa. Mungkin karena banyak masalah, mungkin karena banyak pergumulan yang dia alami. Saya akan membagikan tema tentang bangkit dari kejatuhan. Banyak anak-anak muda gak tahan dengan godaan yang ada saat-saat ini. Mungkin zaman ini semakin luar biasa. Ya, bisa dibilang zaman yang penuh dengan godaan, mulai dari dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Mari kita buka ayat firman Tuhan kita di dalam Roma 3 ayat yang 23. Ini firman yang sangat luar biasa yang saya akan bagikan kepada teman-teman. Firman Tuhan berkata, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang berbuat dosa adalah orang yang kehilangan kemuliaan Allah. Poin yang pertama yang saya akan bagikan adalah, yang pertama, dosa sering datang lewat hal terkecil. Benar, mungkin dosa ada yang terkecil dulu baru kita lakukan yang terbesar. Mungkin banyak anak-anak muda sekarang mereka melakukan dosa mungkin karena mereka stres, mungkin mereka broken home, atau mungkin mereka kecewa dengan seseorang hingga mereka melakukan dosa yang kecil dulu, tetapi kelamaan mereka melakukan dosa yang besar. Yang mau saya sampaikan adalah dosa yang terkecil ataupun yang terbesar itu sama aja gak akan membuat kita keluar dari masalah, bahkan itu akan menjebak kehidupan kita. Percayalah, dosa itu gak akan pernah buat kita healing. Dosa gak akan pernah buat kita pulih dari keadaan. Tetapi dosa akan terus menjebak kehidupan kita. Percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka itu adalah jalan keluarnya di dalam kehidupan kita. Yang kedua saya akan bagikan adalah dosa membuat anak muda menjauh dari Tuhan. Mungkin terkadang kita ngerasa saat kita melakukan dosa, kita ngerasa nggak layak ke gereja, atau mungkin kita malu untuk berdoa. Kita ngerasa nggak layak, Tuhan, aku berdoa karena aku udah ngelakuin dosa. Bahkan kita dengar, ketika kita berdoa, kita dengar dari teman kita, atau mungkin kita ke gereja, kita dengar dari teman-teman kita. Teman-teman mereka bilang sama kita, alah, kamu sok-sokan, kamu sok suci, kamu udah lakuin dosa, udah begini. Mungkin ada bisikan-bisikan iblis yang hingga membuat kita malu datang sama Tuhan. Tetapi saya mau katakan, kamu masih layak. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Percayalah, Tuhan akan mengasihi kehidupan kita. Walaupun kita udah jorok banget, udah kotor banget, mau gimana pun, tetapi percayalah, Tuhan tetap mengasihi kehidupan kita. Yang ketiga yang saya bagikan adalah Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Sekali lagi, Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Jangan ngerasa gak ada nih pertobatan, gak mungkin lah Tuhan ngampuni gue, gak mungkin Tuhan mau mengasihi aku lagi. Aku udah banyak banget buat dosa, Tuhan. Aku udah banyak banget nih, Tuhan, buat kesalahan. Apakah aku masih layak, Tuhan? Kita ngerasa begitu. Tetapi saya mau katakan, masih ada kesempatan untuk bertobat lagi. Mungkin hari-hari ini kamu kecewa, mungkin hari-hari ini kamu sakit hati hingga kamu melakukan dosa yang kecil dan sampai yang besar.
Walaupun dosa yang besar, walaupun dosa yang kecil, sama aja itu akan membawa kita ke suatu jebakan. Percayalah, dosa itu nggak akan pernah buat kita ke jalan keluarnya, tetapi dosa itu akan terus dan terus menipu kita. Sampai kapan kita hidup di dalam dosa? Sampai kapan kita keluar dari dosa? Tema saat ini bangkit dari kejatuhan. Ada sesuatu yang luar biasa ketika kita bangkit dari kejatuhan, maka di situ ada jalan keluar. Jangan ngerasa kita malu, jangan ngerasa kita udah Tuhan aku nggak layak lagi, aku nggak mungkin lah Tuhan mau nerima aku lagi, aku udah banyak berbuat dosa, aku udah banyak begini. Kita ngerasa bahwasanya kita nggak berharga. Tapi saya mau katakan ada kesempatan untuk bertobat. Reminder yang saya bagikan kepada teman-teman ini sangat memberkati saya, yaitu anak muda boleh jatuh, tetapi tidak boleh tinggal di dalam dosa. Ingat, gak apa-apa jatuh 7 kali, 8 kali, tapi jangan pernah tinggal di dalam dosa. Banyak akhir-akhir ini mungkin kurang kasih sayang ke orang tua, mungkin karena kurang kasih sayang kepada ayah hingga dia mencari pria lain, wanita mencari pria lain, dan dia merasa paling disayang sama pria itu hingga dia mau saja apa yang dilakuin pria itu. Karena apa? Karena dia merasa paling disayang sama pria itu. Itu adalah dosa. Itulah awal kita jatuh di dalam dosa. Saya mau katakan, bangkit dari kejatuhan. Jangan pernah lagi hidup di dalam dosa ya. Tuhan sayang banget sama kamu loh. Ingat aja, kalau hari ini aku ada karena Tuhan, aku hari ini ada semua karena kebaikan Tuhan. Ingat aja, percayalah, Tuhan akan pelihara kamu. Tuhan gak akan pernah diam di dalam kehidupan kamu. Dia akan terus dan terus memelihara hidupmu. Percayalah, Tuhan gak pernah diam, Tuhan gak pernah tertidur. Dia selalu ada di samping kamu. Jadi saat ini saya percaya buat teman-teman, ini adalah firman yang sangat memberkati teman-teman. Ketika kita sudah bertobat, maka ada kemuliaan Allah, maka ada kerajaan Allah yang akan kita terima dari Tuhan. Tuhan sudah persiapkan semuanya buat kamu dan saya dan semuanya Tuhan persiapkan. Jadi ingat, jangan pernah diam di dalam dosa, karena dosa bukan jalan keluarnya, tetapi jalan keluarnya adalah ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita tidak diam di dalam dosa lagi. Hari ini saya percaya teman-teman, hari ini saya percaya hari ini adalah kesempatan untuk bertobat. Ya, semangat terus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di channel lanjut.